Oke, setelah kita belajar tentang menu introduction, kali ini kita akan belajar tentang type of menu. Sebelum kita masuk ke type of menu, kita masuk dulu ke style of service. Ya, style of service ini ada 6. Yang pertama adalah English service atau silver service atau platter to plate, tapi lebih uh, seringnya disebut English service. English service ini seorang waiter atau waitress akan menghidangkan makanan dari sisi sebelah kiri seorang tamu, kemudian menghidangkan makanan dengan mengambil makanan dengan sendok dengan tangan sebelah kanan ya, kemudian di plating di piring tamu tersebut. Kemudian yang kedua adalah pre-plate service atau American service. Ini service yang biasa kita lihat di restoran, yaitu seorang waiter akan membawa piring 2 atau 3 piring yang sudah ready di plating, kemudian menghidangkan tamu dari sebelah kanan tamu. Ya, dia menggunakan tangan kanan. Kemudian ada namanya family service atau friend service. Friend service ini biasanya kita temui di Indian restaurant ya, yang spesialis Indian, karena caranya adalah dia meletakkan semua makanan di atas meja tamu, kemudian tamu tersebut akan uh, mengambil sendiri makanannya. Kemudian buffet service. Buffet service sama dengan buffet menu ya. So, ini dalam kapasitas yang besar untuk tamu yang jumlahnya besar. Seorang waiter atau waitress akan berdiri di belakang uh, meja buffet, kemudian membantu tamu untuk mengambilkan makanan. Yang kelima ada guridong service. Ya, guridong service ini, guridong mean troli ya, menggunakan troli yang kemudian seorang waiter akan mendekati meja tamu. Di sini diperlukan keahlian khusus seorang waiter karena dia langsung memasak hidangan tersebut di depan tamu, entah itu flambe atau dengan mendekor atau carving. Terakhir adalah ration service. Ration service ini adalah biasanya menghidangkan daging utuh yang dipanggang ya, diperlihatkan kepada tamunya terlebih dahulu, kemudian seorang waiter akan memotong-motong menjadi bagian lebih kecil dan kemudian menghidangkan ke tamu. Ini ration service ini sangat jarang ya digunakan. Ya, jadi ya seperti tidak populer lah. Oke, kita lanjut sekarang. Type of menu. Type of menu itu ada 3, yaitu table dud, a la carte, dan other type. Yang paling sering digunakan di sebuah restoran adalah table dud dan a la carte. Apa itu table dud? Table dud itu adalah menu yang terbatas ya, menu yang terdiri dari 3 atau 4 kursus dengan harga yang sudah menjadi satu. Jadi bukan terpisah-pisah. Oke. Table dud ini kadang juga disebut sebagai set menu. Jadi kekurangannya adalah pilihan tamu sangat terbatas karena di sini seperti ini, appetizer ada cocktail, kemudian sup ada satu juga, French onion soup, kemudian main course ada black pepper stick, dan terakhir dessert black forest. Jadi hanya ini pilihan tamu, jadi tamu tidak bisa memilih makanan lain. Kemudian kita masuk ke a la carte. A la carte menu ini mempunyai keuntungan tamu memiliki pilihan yang lebih banyak
Kemudian harganya juga tersendiri, spesifik. Misalnya appetizer chicken saute social. Ini memiliki harga sendiri. Tidak menjadi kesatuan seperti set menu atau table dot. Jadi jelas ini akan memberikan kepuasan bagi tamu, ya. Dan biasanya untuk table dot itu kita sajikan bila mempunyai jumlah tamu yang besar atau grup. Jadi untuk memudahkan dalam menservis, kita memberikan table dot atau set menu. Kemudian kalau kita bicara buffet, buffet menu itu adalah makanan yang lengkap dan sangat banyak pilihan. Kemudian kamu akan mengambil makanan itu tersendiri tergantung seleranya. Biasanya ini dilakukan jika mempunyai grup yang besar juga ya. Jadi antara buffet menu atau table dot yang akan diberikan pilihan kepada tamu. Ada banket. Banket itu biasanya kita masukkan dalam satu departemen, ya, di mana hanya menghandle satu event. Ya. Yang tadi ada yang buffet seperti saya sebutkan tadi, ada coffee house. Coffee house itu seperti coffee shop, ya. Jadi hanya menghidangkan limited choice of food, misalnya snack atau light meal, ya. Jadi ini hanya makanan ringan. Kemudian biasanya coffee house menu itu adalah set menu di mana makanan yang ditawarkan itu dari 12 sampai 18 jam dalam sehari. Di sini ada cyclical menu. Kemudian ada breakfast menu yang pastinya hanya menghidangkan menu-menu breakfast. Kemudian luncheon menu. Di antara breakfast dan luncheon ini ada yang namanya brunch. Itu adalah perpaduan dari breakfast lunch. Sering kita temui brunch itu diadakan di hari Minggu. Jadi namanya populer dengan Sunday brunch. Kenapa ada Sunday brunch? Karena ada pada saat hari Minggu seorang tamu itu pengen bangun siang tapi tidak pengen ketinggalan breakfastnya, dan dia pengen makan santai untuk sampai lunch. Jadi diciptakanlah brunch. Kemudian di sini ada dinner menu yang pasti menghidangkan menu dinner biasanya dari fine dining restoran, ya. Ada California menu, ada ethnic menu, ada specialty menu. Kemudian ada room service menu yang khusus ada di dalam sebuah hotel, ya, melayani tamu yang ingin memesan makanan dan dihidangkan di dalam kamar. Ada juga dalam room service menu ini bagiannya adalah doorknob menu. Doorknob menu itu adalah menu breakfast di mana akan digantung oleh tamu di luar pintu dan di pick up oleh room service pada malam hari. Jadi di doorknob menu itu sudah tertulis menu apa yang diinginkan oleh tamu dan jam yang akan diinginkan oleh tamu. Jadi tamu tidak perlu besok paginya tidak perlu memesan breakfast, otomatis room service akan mengirimkan makanannya ke dalam kamar. Lounge ini biasanya adalah ala carte menu, ya, karena di sini lounge hanya untuk bersantai. Jadi settingan restorannya biasanya ada sofa dan ini makanannya hampir sama dengan coffee shop.
Jadi light meal, tidak ada heavy meal. Kemudian ada static menu. Ada 7 menu, ada wine menu. Wine menu ini biasanya setiap kursus mempunyai wine yang cocok terhadap makanan tersebut. Jadi, jika terdapat 4 kursus, otomatis wine yang dihidangkan adalah 4 jenis. Dessert menu yang pasti menghidangkan dessert ya sebagai penutup. Oke, sekian untuk type of menu. Silakan kalian jawab soal-soalnya dan perhatikan video tadi jika kalian menemukan kesulitan. Terima kasih.